belakangan ini kalau saya lihat mungkin perilaku orang-orang itu agak terlalu mengikuti perasaannya, terlalu mengikuti feelingnya. Kayaknya feeling itu di atas daripada hati, pikirannya gitu ya. Jadi karena mereka itu sesuai dengan keadaan cuaca, panas, dingin, hujan, becek. Jadi kayaknya jadi tidak fokus apa yang mereka mau kerjakan, goalnya jadi tidak dilakukan, dan karena mereka begitu gampang dialihkan. Itu karena banyak orang hidup tanpa visi. Karenanya hari ini khotbah saya beri judul Temukan Visi Tuhan. Ya, temukan visi Tuhan. Karena kalau orang yang tidak punya visi itu akan gampang terombang-ambing. Dunia lari seperti apa, mereka kan seperti itu. Teman-temannya seperti apa, mereka kan seperti itu. Tidak baik, makanya kita harus temukan visi Tuhan. Dan melalui berpuasa, salah satu caranya kita juga bisa menemukan visi Tuhan pada saat kita berpuasa ya. Berpuasa itu buat visi kita semakin tajam. Perspektif kita yang tadinya kita nggak lihat, kita jadi lihat sekarang. Dan kemudian iman kita juga akan semakin kuat pastinya ya. Jadi kita berpuasa bukan hanya untuk apa sih yang kita bisa dapetin dari Tuhan, tapi kita berpuasa karena kita mau tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, terutama di tahun-tahun yang baru ini. Di Amsal 29:18 katakan, without vision, people perish. Yang artinya, tanpa pewahyuan, orang menjadi liar. Orang menjadi liar bukan karena tidak ada uang. Orang menjadi liar karena tidak ada visi, tidak ada arah tujuan hidupnya. Visi di sini adalah bicara mengenai visi profetik atau pewahyuan. Jadi kalau nggak ada visi, maka orang menjadi hidupnya tidak terkendali. Apa aja, tidak ada goal yang jelas. Kita tahu visi gereja MIC tahun ini adalah the year of God's supply. Tahun penyediaan yang dari Tuhan. Pada saat saudara berdoa di rumah, saudara bisa pada saat saudara mendoakan, aduh bisnis ini, atau saudara sedang mendoakan pekerjaan ini, atau mendoakan keluarga ini, saudara percaya bahwa Tuhan akan mengisi lumbung-lumbung saudara. Apapun yang kurang, Tuhan akan isi, Tuhan akan, God will supply. Saudara beriman pada saat dalam doa saudara, karena itu bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara mempunyai iman dan perkatakan terus apa yang menjadi visi, terutama visi besar di gereja kita. Visi itu sangat penting. Kenapa? Karena visi itu bisa membuat hidup kita terarah, kita termotivasi, dan yang pastinya kita akan berjalan sesuai dengan rancangannya Tuhan. Biasanya kalau sebelum membangun rumah ada blueprint ya. Sebelum membangun rumah biasa ada gambar birunya. Gambar biru ini menunjukkan detail ukurannya, panjang lebarnya, ada juga detail step by stepnya. Apa sih yang harus dibangun dulu? Kemudian akan menunjukkan juga desainnya, desain plannya itu seperti apa. Bangunan ini akan dibentuk seperti apa biar memastikan dia kokoh dan kuat. Tuhan juga mempunyai blueprint dalam hidup saudara. Tuhan mempunyai blueprint hidup saudara. Jadi kita harusnya membangun diri kita bukan berdasarkan apa sih yang kita suka ya, bukan berdasarkan desire kita saja, tapi kita membangun hidup kita harusnya bukan sesuai dengan standar dunia, kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan, karena kita tahu standar Tuhan itu tinggi ya, bukan standarnya rendah. Vision, apa sih itu visi? Visi menurut Andy Stanley adalah gambaran mental yang jelas tentang apa yang dapat terjadi, didorong oleh keyakinan terhadap apa yang seharusnya terjadi. Ya, jadi ada gambaran tentang apa yang dapat terjadi, tapi harus ada yang seharusnya terjadi. Vision is a mental picture of what could be, fueled by a passion that it should be. Visi itu bisa tidak terjadi berarti ya, karena ada yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Bagaimana tapi caranya sih untuk mendapatkan visi Tuhan? Visi pribadi itu biasa kita dapatkan pada saat kita pertama kali terima Tuhan, terus kita terima urapan Roh Kudus, dan kemudian kita bisa dapatkan visi pribadi. Visi pribadi Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan katakan kepada Abraham, kau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit, kau akan menjadi diberkati dan jadi berkat. Pada saat Tuhan berikan visi itu kepada Abraham,
suruh pergi dari negerinya, dari negeri orang tuanya. Dia nggak tahu harus kemana. Abraham nggak tahu negeri yang ditujukan Tuhan itu kemana, tapi dia mau taat dan dia mau percaya akan janji Tuhan. Karena kita tahu setiap visi, behind the vision there's a provision and protection. Jadi di setiap visi Tuhan itu ada provisi, penyediaan, dan proteksi, perlindungan. Karena kita tahu hidup Abraham, walaupun dikatakan dia tidak melihat janji Tuhan, tapi hidupnya berlimpah, diberkati. Saya mau sharing, visi Tuhan datang pada saya beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu Tuhan katakan dalam mimpi bahwa akan menjadi seperti pembicara gitu. Tentunya dalam mimpi itu saya menolak seperti kebanyakan orangnya. Seperti Musa, saya katakan, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Saya nggak confident dengan pengetahuan Alkitab saya. Tapi pada saat saya mau mulai masuk ke dalam visi Tuhan, ada beberapa kesempatan saya say yes. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, saya menjadi pembicara di ibadah wanita. Dan kemudian beberapa bulan, baru sebentar saja, saya dipanggil ke gereja pusat di salah satu gereja terbesar, salah satu gereja terbesar, dan saya diminta untuk menjadi tim inti divisi wanita bijak. Pada waktu, dan juga mengisi kelas-kelas untuk mengajar. Pada waktu itu terjadi, itu tidak mungkin. Cara pikir manusia, sampai setiap kali saya mau mengajar di kelas, mereka bilang, ini anak gembala siapa ini? Kenapa begitu muda dan kenapa begitu bisa ngajar gitu ya? Koneksinya dari mana? Oh, saya bukan anak gembala mana-mana, saya anak papa mama saya gitu ya. Koneksi saya hanya Tuhan Yesus. Jadi saudara nggak perlu cari koneksi manapun, cari koneksi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau saudara langsung soar up, dia akan naik. Saudara akan langsung dapat promosi. Jadi kita nggak tahu ya rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan apa sih buat kita? Kita nggak mengerti. Tapi pada saat kita berjalan sesuai dengan visinya Tuhan, rancangan Tuhan buat saudara pasti rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. That's His promise. Janji Tuhan kepada kita semua. Kita hidup di dunia ini bukan untuk membangun visi pribadi kita, tapi hidup di dunia ini untuk mewujudkan visi Tuhan melalui hidup kita. Saya mau tadi pengumuman di depan lupa. Kita bisa bangun kebiasaan baru dengan mencatat ya. Mencatat. Karena apa yang dibicarakan kalau saudara nggak ulang-ulang, saudara lupa gitu ya. Kita bisa baca bersama di Habakuk 2 ayat 1. Habakuk 2 ayat 1. Oh, ini saya membaca saja. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Poin yang pertama, visi datang melalui suara Tuhan. Nabi Habakuk ini menunggu, dia bertanya sama Tuhan, tapi dia menunggu jawaban Tuhan atas pertanyaannya. Jadi dia menunggu ya, bukannya dia menulis visi dia sendiri, dia menunggu jawaban Tuhan. Kita tahu ya, menunggu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit. Tapi dia mau menunggu. Jadi visi datang bukan dari seminar yang saudara ikuti, bukan dari kelas yang saudara ikuti, atau dari buku bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Visi datang langsung dari suara Tuhan. Tapi gimana caranya sih dengar suara Tuhan? Kalau saudara bertanya, saya jawab ya, kita nggak harus ke gunung kok untuk kita mengenali suara Tuhan. Tapi pada saat kita mempunyai waktu pribadi kita, connection kita tuh, hubungan kita dekat dengan Tuhan. Pada saat kita doa pribadi, ada waktu tenang, Tuhan berbicaralah, hambamu siap mendengarkan, Tuhan akan berbicara. Nabi Elia pada waktu dia sedang lari ke goa, dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada dia dalam angin sepoi. Jadi pada saat berbisik, suara Tuhan kecil sekali. Makanya mungkin selama ini Tuhan sudah berbicara sama kita, tapi kita budak, kita nggak mau dengar. Tuhan sudah berbicara karena kita begitu banyak kebisingan
kebisingan, kesibukan dalam schedule kita, hari-hari kita, jadi kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita mau mendengar dengan jelas suara Tuhan, kita harus sisihkan waktu kita benar-benar untuk mendengar apa sih kehendak Tuhan. Kita bisa dalam keseharian kita, kalau kita memang mau berdoa, kita matikan handphone kita. Kalau enggak nanti bisa ping, ada message, tiba-tiba ada Shopee gitu, langsung kita mau buka, apa sih itu? Ya kan? Dan pada saat kita doa, pada saat anak-anak juga lagi tidur, kalau anak-anak lagi kesana kemari, nggak konsen, buyar semuanya. Kenapa suara Tuhan itu kecil? Karena Tuhan ingin memastikan kalau kita itu dekat. Kalau kita berbisik, kamu tahu kan? Kita berbisik, kita harus dekat, kita harus ada di sebelahnya Tuhan. Jadi Tuhan memang sengaja mau kita dekat dengan Dia, baru kita bisa dengar suaranya. Tuhan tuh kalau bicara nggak teriak-teriak. Tuhan bicara itu berbisik. Karena Dia mau kita dekat. Posisi kita harus dekat, baru kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa cara untuk mendengar suara Tuhan. Salah satunya Samuel, dia bisa dengar suara audible. Samuel gitu. Itu langsung audible. Ada juga melalui mimpi. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, bisa juga lewat ada nabi-nabi, bisa juga lewat pelayan Tuhan. Jadi saya summary, kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita posisikan diri kita dekat dengan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan berbisik, kita bisa dengar. Selain dekat, kita juga harus matikan semua kebisingan. Matikan segala kesibukan. Jadi hari itu kalau kita mau dengar suara Tuhan, selain dekat, kita harus matikan semua kebisingan itu. Dan yang terakhir, kita juga bisa dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara begitu keras dalam firman Tuhan yang kita baca. Jadi kalau kita connect, pasti kita bisa dengar. Poin yang kedua, visi itu membutuhkan aksi. Habakuk 2 ayat 2, nah ini saya minta semuanya baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi visi itu bukan untuk membuat kita feel good, bukan untuk membuat kita kayaknya, aduh, saya mau kesuksesan apa yang saya raih. Tapi visi itu membuat kita memberi petunjuk dalam hidup kita. Malahan kebanyakan visi itu di luar dari comfort zone kita, di luar dari zona nyaman kita. Bayangkan Abraham diminta pergi ke negeri asing. Itu kan di luar dari comfort zone. Visi Tuhan bisa aja meminta saudara untuk membuka bisnis yang baru. Visi Tuhan bisa aja meminta saudara untuk mulai membuka grup konsel yang baru. Visi Tuhan bisa aja untuk saudara tertanam dalam satu gereja yang baru. Visi Tuhan bisa juga untuk menurunkan berat badan. Mungkin ada ya di sini visi Tuhan. Jadi pada saat saudara dapat visinya, tuliskan visinya, ya. Tuliskan pada loh batu dan dikatakan di situ, tuliskan visinya dan tempel di dinding, atau saudara tulis di HP dan saudara bisa baca terus-menerus, atau dijadikan background daripada HP-nya, atau di komputer tempat di mana saudara sering lihat. Sama seperti Abraham, Tuhan juga menuliskan visinya di langit. Tuhan bilang kepada Abraham, lihat bintang di langit. Dapatkah kau hitung berapa banyak bintang di langit? Kata Abraham, wah, nggak bisa terhitung ya, terlalu banyak. Karena memang keturunan mulah sebanyak bintang di langit. Jadi Tuhan menuliskan visi Abraham di langit. Setiap dalam perjalanan dia lihat langit, dia lihat, oh, itu janji Tuhan buat saya. Janji Tuhan, keturunan saya akan banyak seperti bintang di langit. Jadi visi membutuhkan aksi. Aksi yang pertama tadi adalah ditulis. Kemudian dikatakan biar orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi aksi yang kedua adalah dibaca. Harus dibaca berulang-ulang. Kebanyakan dari kita sibuk baca status orang, sibuk baca postingan orang, sibuk baca apa sih orang lain lagi kerjakan.
sibuk baca sosial media orang. Seharusnya kita sibuk membaca apa sih visi Tuhan dalam hidup kita, apa sih janji Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harusnya kita baca berulang-ulang. Kita harusnya punya reminder di handphone setiap hari, katakan bahwa Tuhan beserta kita dalam setiap apapun. Kita harus punya reminder, bukannya kita baca, sibuk baca apa yang orang lain lakukan, tapi kita baca reminder apa Tuhan kepada saya, janji apa Tuhan kepada saya. Kemudian aksi yang lain adalah pada saat saudara baca visi Tuhan, saudara sambil declare, ada perkatakan, pakai mulut saudara untuk perkatakan janji Tuhan. Karena ada kuasa dalam perkataan. Saudara tahu Tuhan menciptakan langit dengan berkata terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada kuasa dalam perkataan kita juga. Banyak dari kita memakai mulut kita untuk apa? Untuk mengeluh, untuk kasih alasan, untuk bilang aduh realita kehidupan begitu sulit. Apakah kita bilang wah kesehatan saya makin buruk nih? Apakah bilang hubungan pernikahan saya udah nggak bisa ketolong lagi? Kita bukannya nggak bisa melihat realita yang ada, tapi kita perkatakan, bukannya saya semakin lemah dengan penyakit saya, tapi saya semakin kuat dalam melawan penyakit saya. Bukannya hubungan suami istri saya, hubungan saya dengan suami atau istri saya ini sepertinya sudah semakin retak, tapi hubungan saya semakin kuat karena Tuhan akan memulihkan hubungan saya. Bukannya kita bilang, aduh ya, bisnis memang lagi sepi, di mana-mana lagi sepi. Tapi kita perkatakan, kita percaya Tuhan, apalagi this is the year of God supply, Tuhan akan mensupply, Tuhan akan tambahkan customer yang baru. Walaupun di kiri kanan sepi, tapi saya percaya Tuhan akan tambahkan customer yang baru. Saudara, jadi ada visi membutuhkan aksi dengan menulis, kita baca, kemudian kita declare, kita perkatakan janji Tuhan. Dan yang terakhir melalui terjemahan lain dikatakan orang sambil lalu ini adalah that the one who reads it may run. Jadi pada saat visi itu sudah ditulis, dibaca berulang-ulang, dan aksi yang membuat kita bukan hanya berjalan tapi dikatakan berlari. Terjemahan lainnya dikatakan berlari menuju visi. Kalau saudara mempunyai visi untuk menikah, saudara berarti harus mempersiapkan diri menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Kalau saudara mempunyai visi untuk menjangkau jiwa-jiwa, mulai doakan orang, bukan besok-besok, mulai doakan orang sekarang, siapa yang ada di pikiran saudara. Kalau saudara mempunyai visi untuk menjadi content creator, mulai buat video, bukannya saudara tidak lakukan apa-apa. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita sekarang bergerak menuju visinya Tuhan? Kebanyakan dari kita mungkin nggak melakukan visi Tuhan. Kita melakukan apa sih yang orang lain lagi lakukan? Kita lakuin apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi happening? Visi Tuhan itu bukan tergantung dari apa yang orang lain lagi lakukan, apa yang lagi rame di mana, apa yang lagi viral di mana. Jadi kita tahu ya, visi itu membutuhkan aksi. Aksinya itu bisa dimulai dari kita menulis, kita membaca, kita declare visi janji Tuhan, dan kita berlari menuju visi. Semakin kita berjalan menuju visi, semakin dekat visi itu kepada kita. Dan poin yang ketiga, visi akan datang terlambat tapi tepat waktu. Kontradiktif ya. Habakuk 2 ayat 3 katakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Pada saat visi datangnya terlambat, jangan tinggalkan visi itu. Kenapa visi itu bisa datang terlambat tapi tepat waktu? Karena waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Pada saat bangsa Israel gak sabar, dia menunggu 10 hukum Tuhan. Pada saat Musa lagi naik ke gunung, bangsa Israel malah sudah membuat patung lembu emas untuk disembah. Pada saat visi datangnya telat, saudara merasa, oh ini bukan buat saya, ini kayaknya saya drop aja deh plan ini. Betapa banyak visi yang ditinggalkan karena datangnya terlambat. Mungkin buat kita itu datangnya terlambat, tapi buat Tuhan itu selalu on time. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Dan visi yang Tuhan katakan itu pasti terjadi, tapi kebanyakan terlambat. Makanya saudara harus hati-hati pada semua yang instan ya. Dating instan,
uang instan, mie instan. So hati-hati semua mie instan, karena biasanya semuanya itu butuh waktu. Dan poin saya yang terakhir, yang keempat, visi membutuhkan iman. Tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Menurut terjemahan lain bicara, pesan ini tidak bisa membantu orang yang menolak untuk mendengar, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh iman percayanya. Visi Tuhan kepadamu itu tidak akan pernah mati, tapi dia bisa mati kalau kita sudah give up, kita sudah menyerah sebelum visi itu lahir. Ayat ini bicara kepada orang yang sombong, yang gak percaya akan visi Tuhan, yang mengenyek. Dan karena dia sombong, dia tidak percaya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, karena tidak ada imannya. Makanya Abraham aja dikatakan bapak orang beriman, makanya dia mendapatkan janji Tuhan, walaupun sepertinya dia dikatakan belum dapat janji Tuhan, tapi dia sudah dapat berkat-berkatnya. Saya undang pemusik untuk naik, saya semua selesai. Kenapa sih kita harus menjalankan visi Tuhan? Saya kenapa nggak hidup baik-baik saja? Saya kasih tahu kenapa. Seperti blueprint bangunan tadi, karena Tuhan sudah merancangkan blueprintnya kita. Pada saat kita setia, kita mau jalankan satu demi satu visi apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka bentukan kita akan semakin sempurna, semakin kokoh. Nggak ada hal apapun yang bisa menjatuhkan kita. Itu kalau saudara berjalan dengan visinya Tuhan. Kita akan, potensi-potensi kita semuanya akan dimunculkan, karena seperti talenta yang diberikan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan bisa bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan akan berikan talentanya. Kita akan menjadi the best version of ourselves. Kita akan menjadi hidup kita akan berarti karena kita berjalan sesuai dengan desainnya Tuhan kita, yaitu Sang Pencipta. Melalui hidup kita bisa membawa dampak. Kita pikir dampaknya hanya untuk kita, tidak, tapi dampaknya juga untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, pada saat kita masih beribadah di Hotel Yellow, ada satu visitor gereja. Dia seorang di medik ya, dia kerja di medik di Red Cross di Afrika Selatan. Selesai ibadah dia katakan seperti ini, wow, revival is here. Dia begitu bersemangat, padahal kita lihat kursinya, ya sebanyak itulah kursinya. Tapi dia katakan dengan semangat, revival is here, kebangkitan rohani ada di sini. Saya akan ceritakan gereja MIC kepada teman-teman saya akan post di Facebook saya. Dia tanya, nama gembalanya siapa? Oh, Joshua. Orang lain bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, dan saya percaya Roh Kudus memakai mulutnya saat itu. Kita nggak bisa tahu, kita nggak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Visi itu butuh saudara dan saya untuk berjalan dalam rancangannya Tuhan. Jangan biarkan visi Tuhan buat saudara mati sebelum dia lahir. Saya berdoa agar setiap yang hadir di sini bisa taat dan setia dalam panggilannya, dalam menjalankan visi Tuhan. Kalaupun ada masa menunggu, biar saudara bisa sabar. Karena masa itu nggak akan terlambat, tapi on time, kata Tuhan. Oke, saya mau berdoa buat saudara semua di tempat ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya firman yang ditabur menjadi benih yang bertumbuh subur dalam kehidupan masing-masing yang hadir hari ini Tuhan. Biar itu masuk dalam pikirannya, dalam hatinya Tuhan, sehingga visi Tuhan bisa Tuhan nyatakan kepada masing-masing daripada orang-orang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.